Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, kita sudah membahas, ya, kita masih dalam judul kajian yaitu perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra, di mana subjudul yang masih kita bicarakan yaitu data konkret tentang hari berbangkit. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya data konkret tentang hari berbangkit, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung memberitakan kepada kita. Allah mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam wahyunya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan 9 uslub, 9 cara, seperti yang telah kita bahas. Data yang berikutnya ikhwah, ya, kalau yang tadi itu dalil nakli, ya, dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah. Kemudian dalil aklinya, dalil akal, bahwasanya untuk para pengingkar hari berbangkit, hendaklah mereka berfikir dengan hal ini, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tentunya akan lebih mampu lagi hanya untuk mengulangi. Kalau yang dari tidak ada Allah ciptakan menjadi ada, ini suatu hal yang mudah bagi Allah. Tentunya akan lebih mudah lagi Allah mengulangi sesuatu yang ada menjadi tidak ada, diulangi lagi menjadi ada. Lebih ringan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membangkitkan tulang belulang yang sudah menjadi tanah, kita ingatkan saja kepada dia, memang sebelumnya Allah menciptakan manusia pertama itu bagaimana? Apakah ada susahnya? Di mana belum ada manusia sebelumnya, Allah ciptakan menjadi ada. Apalah susahnya bagi Allah untuk mengulanginya? Kemudian yang ketiga, yaitu data yang ketiga yang tidak bisa ditolak oleh para pengingkar hari berbangkit, yaitu kalaulah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan planet, menciptakan alam semesta yang ciptaannya tersebut jauh lebih luas, lebih rumit, lebih dan lebih semuanya. Apalah susahnya bagi Allah hanya menciptakan manusia yang merupakan hanya setitik dari
seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jangan-jangan tak sampai setitik, lebih kecil daripada setitik. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluknya yang jauh lebih luas, lebih rumit, ya, apalah susahnya bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang jauh lebih mudah, jauh lebih mudah, jauh lebih kecil. Itu menunjukkan bahwasanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia kembali setelah kematiannya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu Maha mampu untuk mengubah sesuatu dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, merubah sesuatu dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Ya, tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di kajian yang lalu. Baik. Dari yang poin 2, 3 dan 4, yaitu bahwasanya data konkret tentang hari berbangkit ini, yaitu pertama, ya kalau pertama tadi yaitu berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini enggak kita bicarakan lagi karena sudah jelas, ya. Sekarang terkait dengan masalah akal, ya, dalil akal, yaitu yang Allah sebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, nggak susahlah bagi Allah untuk mengulangi kembali menjadi ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang jauh lebih besar, lebih rumit, apalah susahnya bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang jauh lebih mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu merubah satu kondisi, suatu keadaan ke keadaan lainnya, ya, itu Allah mudah melakukannya. Ya, ini merupakan tiga poin ini ikhwah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Saya ulangi, yaitu di mana Allah mampu menciptakan, mengulangi ciptaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang jauh lebih luas, tentunya lebih mampu lagi menciptakan makhluk yang lebih kecil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubah satu kondisi ke kondisi berikutnya, ya, tiga hal ini ikhwah disebutkan dalam satu dalil. Berkata penulis, wa qad dzakara al-haqqu tabaraka wa ta'ala al-adillata ats-tsalatsata as-sabiqata fi mawdhi'in wahidin fi kitabihi fi ma'radi raddi 'ala al-mukadzibi al-ba'tsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga data yang terakhir, ya, yang kita sebutkan tadi itu dalam satu ayat untuk membantah pemikiran orang-orang yang tidak beriman dengan hari berbangkit. Faqal, Allah berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Allah berfirman, mereka memberi kami satu permisalan, tapi mereka lupa dengan ciptaan mereka bagaimana. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, siapa yang akan menciptakan tulang yang sudah menjadi tanah, yang sudah menjadi debu. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang pengingkar dari hari berbangkit dengan memberikan permisalan, loh, siapa yang mampu untuk membangkitkan kembali tulang yang sudah menjadi debu seperti ini? Jadi itu diberikan sebuah permisalan. Misal ini mereka anggap sebagai data, tak mungkin adanya hari berbangkit. Qul, ya Muhammad, katakan, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya yang menghidupkannya nanti adalah yang menciptakannya pertama sekali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Sungguh dia maha berkuasa atas sungguh dia maha mengetahui atas seluruh makhluk-makhluknya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian berupa pohon yang hijau, kemudian dialah yang telah menciptakan
api dari pohon yang hijau dan kalian pun mampu menyalakan api tersebut ya dari pohon hijau tersebut. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan yang seperti itu? Mampu membangkitkan manusia? Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu, ya, tentu sesungguhnya Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila Dia menginginkan sesuatu, Dia cukup dengan mengatakan jadilah, maka jadilah Dia. Fasubhanallah wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu dan kepadanya lah kalian akan kembali. Surat Yasin 78 sampai 83. Baik, inilah satu ayat yang menunjukkan 3 data yang kita sebutkan sebelumnya. Mari kita bahas ayat ini sebagaimana penulis membahas ayat ini. Perhatikan. Walladzi darabal mathala ahadun malahidatul Arab. Yang memberikan contoh yang disebutkan dalam ayat, ya, yang memberikan contoh itu adalah seorang Arab yang mengingkari adanya hari berbangkit. Ternyata ayat ini turun dengan satu sebab, ikhwah. Ada asbabun nuzulnya. Kita perhatikan. Wa katabas sunnatu tadhkuru anna hadzal kafir al-mulhid al-mulhida jaa bi'adhamin balin. Disebutkan dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ada seorang kafir, orang kafir yang mengingkari adanya hari berbangkit, di mana dia datang membawa tulang yang sudah hancur. Dia membawa tulang yang sudah rapuh, summa fattatahu, kemudian dia hancurkan tulang tersebut, summa nafakhahu, kemudian dia hembus. Jadi dia datang ke hadapan Rasulullah membawa tulang yang sudah rapuh, kemudian dia dia hancurkan tulang tersebut, kemudian dia hembus. Summa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ataz'amu anna Allah yab'atsu haza?" Ya Muhammad, apakah kamu katakan bahwasanya Allah akan menghidupkan yang seperti ini? Yang dia tulang yang sudah rapuh, kemudian dia hancurkan dan dia hembus, sudah berserak kemana-mana. Ya Muhammad, apakah kamu mengira bahwasanya Allah akan menghidupkan, membangkitkan lagi itu yang sudah menjadi debu dan berserakan di mana-mana ini? Itulah pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini untuk mengingkari, ya. Mengingkari dengan membawa data yang dia kira bahwasanya data itu merupakan data yang konkret, yang jelas bahwasanya Allah tak mungkin membangkitkan hari berbangkit, membangkitkan makhluk yang sudah mati, yang sudah menjadi seperti yang dia demokan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalal haqqu tabaraka wa ta'ala hadhil ayah mu'ayyiran hadzal kafir bi jahlihi wa dhalalihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya untuk mencela si kafir ini dikarenakan kebahlulannya, dikarenakan kesesatannya. Apa kata Allah? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia memberikan kami sebuah permisalan. Permisalan tadi itu, ikhwah, datang membawa tulang, dia hancurkan, kemudian dihancurkan, dia hembus dan berserakanlah menjadi debu, terbang entah kemana. Itu permisalan. Data dia yang dia mengatakan bahwasanya nggak akan mungkin Allah membangkitkan seperti ini. Wa daraba lana mathalan. Dia memberikan kami permisalan seperti itu. Wa nasiya khalqah. Tapi dia lupa tentang ciptaan yang pertama itu bagaimana. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan mengatakan qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dia katakan siapa yang bisa menghidupkan
yang menghidupkan tulang yang sudah menjadi debu yang berserakan ini? Itu pertanyaannya, ikhwah. Fa innahu law kana labiban aqilan lam yas'al hadas su'al. Ini orang-orang bodoh, ya, yang datang kepada Rasulullah, si pengingkar hari berbangkit, dengan memberikan data yang menurut dia hebat. Dia ini orang bodoh. Seandainya dia tidak bodoh, seandainya dia berakal, dia nggak akan bertanya tentang pertanyaan ini. Lianna wujudahu wa khalqahu fi hadhil hayat yujibu ala su'al. Karena keberadaan dia dan ciptaan dia dalam kehidupan ini itu sudah cukup sebagai jawaban terhadap pertanyaannya. Demikian ikhwah, Anda bertanya, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah menjadi debu seperti ini? Sebenarnya kalau dia berakal, pakai akal dikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah cerdas sekali. Memangnya dia yang ada di kehidupan dunia ini, dia yang ada alam semesta yang ada di sekitarnya, itu bagaimana cara Allah menciptakannya? Bagaimana cara Allah mewujudkannya yang sebelumnya tidak ada? Jadi kehidupan yang ada di sekitar kita ini itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan si pemungkir ini. Sudah cukup sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang mengingkari hari berbangkit ini. Itu orang yang ada di sekitar kita, alam yang ada di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, yang tadinya sama sekali tidak ada apapun, sekarang menjadi ada apapun. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau dia mau berpikir, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitabnya, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara dan pergantian antara malam dan siang, la ayatin. Bukankah ini merupakan tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi siapa yang mau berfikir? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hanya orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya, yang menggunakan pemikiran sehatnya, yang mampu untuk mencerna ini semua. La ayatin, sungguh ini merupakan kebesaran Allah liulil albab, bagi siapa yang mau berfikir. Bagi orang yang berakal, yang nggak punya akal, yang nggak waras, dia nggak tahu ini semua merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu bahwasanya apa yang ada di sekitarnya itu merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bagi orang yang berakal. Tidak bagi orang yang mau berpikir. Ini semua merupakan tanda kebesaran Allah dan membuat dia semakin dekat, semakin tunduk, semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waddaha an-nasu hadzal ma'na alladhi ajmalahu fil bidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan makna ini yang sebelumnya enggak dijelaskan dengan kalimat berikutnya, qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, sungguh yang menciptakan, yang kamu menurut pemikiran kamu itu enggak mungkin, ya, yang menciptakan itu adalah yang menciptakan dia sebelumnya. Kalau tulang ini tulang manusia, yang kamu katakan tidak akan mungkin Allah bisa menghidupkannya lagi, katakan ya Muhammad bahwasanya yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakan manusia itu untuk pertama sekali. Kalau kamu datang membawa tulang sapi dan sudah menjadi debu yang kamu serak-serakan, kamu terbangkan ke hawa, kemudian kamu katakan siapa yang bisa menghidupkan ini lagi? Ya, maka jawabannya, loh, yang menghidupkannya yang telah menciptakan yang pertama sekali. Demikian, nggak susah bagi sang pencipta untuk menghidupkan itu semua. Demikian ikhwah. Qul ansha'a awwala marrah. Katakanlah bahwasanya yang menciptakannya adalah yang menciptakannya. Yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama sekali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Sungguh dia maha mengetahui atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat banyaknya para penemu-penemu, ya, kita nggak katakan pencipta, ya, penemu-penemu. Seperti kalau kita bicara tentang
penemu mesin uap misalnya, James Watt, ya, penemu mesin uap, penemu mesin diesel misalnya, siapa itu? Si Diesel, ya, Rudolf Diesel. Penemu mesin bensin misalnya, itu si Karl Benz, ya, dan yang lain-lainnya, ikhwah, ya, dan yang lain-lainnya. Mereka yang menemukan ini, yang tadinya sebenarnya ada, ikhwah, tapi baru ditemukan. Jadi bukan mencipta. Kalau mencipta itu, ikhwah, ini yang menciptakan listrik misalnya, ya, William Gilbert yang menciptakan listrik, itu bukan menciptakan listrik. Listrik itu sudah ada, tapi baru dia temukan. Demikian. Mesin uap itu sudah punya kekuatan yang bisa menggerakkan sesuatu dengan tenaga, dengan power yang besar. Tapi baru ditemukan oleh si James Watt. Bukan dia tidak ada. Dan yang ada itu sudah Allah ciptakan. Listrik sudah Allah ciptakan. Tadi tidak dikatakan penciptaan, tapi menemukan. Mereka yang tadinya punya teori, kemudian seperti William Gilbert ini, ketika dia melihat kenapa kok plastik ketika digosok-gosok kemudian membuat bulu domba itu bergerak-gerak, dia mikir ini pasti ada kekuatan sesuatu, ada gaya sesuatu yang ada di sini sehingga dia bisa membuat bergerak bulu domba tersebut. Dia teliti, dia temukanlah adanya listrik. Demikian, ikhwah. Setelah dia temukan listrik, maka kan tinggal pengembangannya. Ya, tinggal pengembangan. Maka muncullah energi listrik dan lainnya, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika dia sudah menemukan yang tadinya tidak ada, telah dia temukan dan ada, kemudian untuk mengulangi lagi kan gak susah. Mereka yang pertama sekali, si Rudolf Diesel itu yang dia yang menemukan mesin berkekuatan solar, diesel namanya, mesin diesel. Ketika dia mampu melakukan mesin itu yang pertama, kemudian kan dia juga sangat lebih mampu untuk membuat mesin yang kedua, ketiga, keempat, dan terus berinovatif sehingga dia menjadi lebih sempurna. Demikian, ikhwah. Yang rumit itu kan ya membuat yang pertama, itu yang rumit. Yang rumit itu kan membuat mesin yang pertama yang dilakukan oleh si Karl Benz ini. Demikian, ikhwah. Untuk mengulangi mesin kedua, mesin ketiga, itu nggak ada susahnya bagi mereka. Karena teorinya sudah ada di tangan. Unsur-unsur rincian mesin itu, dasar-dasarnya sudah mereka pegang. Seperti Pak Habibie yang punya teori krak untuk sayap pesawat. Dia temukan teori itu. Ketika sudah dapat, kan mudah bagi beliau untuk membuat sayap kedua, sayap ketiga, sayap keempat, dan lain-lainnya. Demikian, manusia saja nggak masalah bagi dia ketika dia sudah pernah menemukan untuk mengulangi lagi buatan dia yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir ini yang pengingkar hari berbangkit ini, qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Katakan di Muhammad, yang menciptakan itu semua, yang membangkitkan itu semua, yang menghidupkan itu semua, yaitu yang menciptakannya untuk pertama kali. Artinya mengulang lagi itu bukanlah satu hal yang susah, ya. Kemudian, ikhwah, fahtajja bil ibda'i 'alal i'adati wan nash'atil ula 'alan nash'atil ukhra. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berhujjah, memberikan data, memberikan argumentasi, yaitu dengan awal ciptaan dengan pengulangannya. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kalau ciptaan pertama saja mudah bagi Allah, apalah susahnya hanya untuk mengulang-ulangnya, untuk mengulanginya lagi. Kemudian ciptaan pertama, apalah susahnya untuk menciptakan yang kedua. Idh kullu aqilin ya'lamu daruriyan anna man qadira ala hadhihi qadira ala hadhihi. Seorang yang berakal itu sudah sangat memahami bahwasanya kalau dia bisa menciptakan, dia mampu melakukan yang ini, maka tentunya akan lebih mampu lagi melakukan yang itu. Artinya kalau dia mampu menciptakan yang pertama yang dari tidak ada menjadi ada, maka lebih mampu lagi untuk hanya sekedar mengulanginya. Nah, demikian, ikhwah.
Wa annahu law kana ajizan 'anits tsaniyah la kana al-ula a'jaz wa a'jaz. Seandainya tidak mampu sesuatu, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk membangkitkan lagi, mengulangi lagi ciptaannya, tentunya akan lebih rumit lagi Allah menciptakan yang pertama. Demikian ikhwah. Karena yang pertama lebih rumit ketimbang yang kedua. Itu ikhwah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan memaparkan ayat ini mengajak kita untuk berpikir. Jangan sampai kita mengingkari yang mungkin menurut akal kita yang sangat rentan dan sangat bodoh menganggap bahwasanya ini merupakan satu hal yang mustahil. Pembangkitan ini satu hal yang mustahil, padahal tak mustahil. Demikian ikhwah. Asalkan cerdas. Tidak usah cerdas sedikit, cerdas sekali, cerdas dikit saja insya Allah dia bisa menerimanya. Walamma kana al-khalqu yastalzimu qudratal khaliqi 'alal makhluk. Ketika penciptaan itu melazimkan sang pencipta menguasai apa yang diciptakan. Ketika seseorang mampu membuat kursi, ya, berarti ini kursi sudah ada, berarti dia punya kemampuan untuk membuat kursi. Demikian ketika kita bertanya, ini meja, siapa yang buat meja? Si fulan. Berarti apa mungkin kita berpikir ini meja dibuat oleh si fulan, kemudian kita berpikir bahwasanya si fulan nggak mampu buat meja? Gimana caranya ikhwah? Ini meja sudah ada, ya, bukan meja yang belum ada, meja yang sudah ada dinisbatkan buatan si fulan. Itu sudah masuk akal, sudah sangat bisa diterima akal, ya, bahwasanya berarti si fulan punya kemampuan untuk membuat meja. Kalau dia nggak punya kemampuan membuat meja, meja nggak akan ada. Kalaupun meja ini ada kemudian dinisbatkan kepada si fulan dan si fulan nggak mampu, berarti ini bohong. Berarti ini meja bukan meja si fulan, pasti ada orang lain yang mampu membuatnya. Demikian ikhwah. Ya. Wa ilmuhu bitafasili khalqihi atba'u dzalik biqaulihi wa huwa bikulli khalqin alim. Dan juga si pembuat itu mengetahui rincian apa yang dia buat. Demikian ikhwah. Coba kalau kita pergi ke tempat orang yang membuat perabotan misalnya, dia pasti tahu rincian-rinciannya, rincian berapa ukuran mejanya, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, terbuat dari kayu apa, kemudian finishingnya pakai pelitur apa, ya, di amplas pakai apa sampai dia sangat halus. Itu yang rincian ini diketahui oleh si pembuatnya. Demikian ikhwah. Jadi kalaupun misalnya meja ini rusak, patah atau lepas kakinya, sangat mudah bagi dia untuk memperbaiki karena dia tahu cara memasang kakinya, dia tahu. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi kalau orang yang membuat sesuatu berarti dia mampu untuk melakukannya. Dia mengetahui rincian dari rincian dan apa yang dia buat. Itu manusia ikhwah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan makhluk. Ya, lebih spesifik lagi, Allah yang menciptakan manusia. Allah tahu tentang rincian manusia. Semua sistem peredaran sel-sel, peredaran darah, peredaran saraf yang sangat rumit dalam tubuh kita itu diketahui oleh Allah detailnya. Yang manusia hanya dengan jantung saja dia bisa mendapat doktor, ya. Dia bisa menjadi profesor, itu tingkat akademik yang sangat tinggi, profesor. Karena jantung saja. Padahal jantung itu segelintir dari tubuh manusia. Belum lagi yang lain-lainnya. Di mana manusia nggak bisa hidup hanya dengan jantung, ya. Harus ada organ-organ penunjang lainnya. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rincian-rinciannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian lihat, kata Allah, tentang diri kalian itu? Coba kalian lihat, perhatikan tentang kejadian kalian. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu bi ahsani taqwim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan? Baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Allah mengatakan bahwasanya wa huwa bikulli khalqin alim, sungguhnya Allah itu maha mengetahui atas apa yang semua yang dia ciptakan. Demikian. Ya, rincian-rincian itu ada satu hal yang receh bagi Allah Subhanahu wa taala, yang remeh ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alimun bitafasilil khalqil awal wa juz'iyatihi. Allah itu maha mengetahui tentang rincian ciptaannya yang pertama sekali dan bahagian-bahagiannya, wa mawadihi wa suratihi, dan unsur-unsurnya dan bentuknya. Fakadzalika tsani, demikian juga ciptaannya yang kedua dalam pengulangan ciptaan tersebut. Fa idza kana tamul ilmi kamilul qudrati, apabila Allah Subhanahu wa taala tahu benar atas apa yang dia ciptakan dan maha mampu untuk melakukan, fa kaifa yata'adzaru alaihi ayyuhil 'azam wa hiya ramim. Lantas apa masalahnya? Ya. Apa yang menjadi ganjalan kalau Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan kembali tulang yang sudah menjadi debu, tulang yang sudah menjadi tanah? Apa ganjalannya? Apa masalahnya? Dan di mana kendalanya? Kan tidak ada, ikhwah. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang rincian makhluk yang dia ciptakan, dan seluruh makhluk dia tahu rinciannya, dan Allah maha berkuasa untuk menciptakannya, apalah susahnya untuk menciptakannya kembali. Kemudian summa akkadal amru bihujjatin qahiratin wa burhanin zahirah. Kemudian Allah tegaskan lagi urusannya ini dengan menganalogikan, ya, memberikan argumentasi dengan analogi yang kuat dan bukti yang nyata. Yatadammanu jawaban an su'alil mulhid akhar. Yang ini di dalamnya terkandung, ya, yang dalamnya terkandung jawaban atas pertanyaan seorang yang mengingkarinya. Yaqulu 'idham idza sarat ramiman adat tabi'atuha baridah yabisah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang luar biasa, ikhwah. Ya. Bahwasanya mungkin orang yang mengingkari hal ini di dalam benaknya ada satu pemikiran. Apa yang dipikirkan? Bahwasanya tulang yang tadinya sudah menjadi tanah, hancur, kemudian kembali tabiatnya, ya, kembali tabiatnya menjadi dengan tabiat yang barid, yang baridah, dingin dan kering. Ya, tulang itu kan, ikhwah, sifatnya dingin dan kering. Ya, wal hayatu la budda ayyakuna maddatuha hamiluha tabi'atun haratun rutubatun. Sementara yang namanya hidup, yang namanya kehidupan itu, ya, itu unsur-unsur kehidupan itu dan penggeraknya adalah, yang tabiatnya adalah unsurnya unsur panas dan ada panas dan dan lembab, ikhwah, basah. Ya, kalau kita lihat tulang apa saja, ikhwah, apa saja yang dia mati itu unsurnya adalah dingin dan kering. Sementara hidup itu unsurnya adalah unsurnya adalah panas dan basah. Seperti kita lihat, ya, kita lihat pohon itu kan basah dan dia hangat, ya. Ketika dia mati, bagaimana? Apa yang terjadi? Dia akan menjadi kering dan dia akan menjadi dingin. Manusia, ketika dia hidup panas, ada panasnya dan basah. Manusia ini setengahnya air atau sepertiganya air. Darah kita basah, keringat kita basah, semua basah, ya, basah, ikhwah. Ketika manusia mati, maka dia menjadi kering dan dingin, tidak lagi hangat. Makanya kalau seorang yang mati, dia suhu badannya rendah, ya, suhu badannya rendah, kemudian dan dia akan menjadi kering. Ya, jadi ini yang menyelinap dalam pemikiran mereka, si pengingkar adanya hari bangkit. Mereka katakan, loh, ini kalau sudah menjadi
udah menjadi tulang, ini tulang ini kan dan menjadi tanah. Tanah itu sifatnya adalah dingin dan kering. Sementara apa bisa dari yang kering ini, yang sifatnya kering, kemudian berubah menjadi basah, yang tadi dingin berubah menjadi hangat. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Jadi itulah salah satu pemikiran yang mereka anggap suatu ilmiah, sehingga dengan keilmian yang mereka anggap bahwasanya ini konsep untuk mengingkari adanya hari berbangkit. Kemudian Allah bantah konsep itu. Ya. Fa fihi dalil jawab ma'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bukti dan jawabannya. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Dialah Allah yang telah menciptakan api untuk kalian dari pohon yang hijau. Fa idza antum minhu tuqidun, dan ternyata kalian menghidupkan api dari pohon tersebut. Coba ikhwah, pohon ya kita anggaplah kayu, ya kayu itu kan unsurnya dingin dan kering, ya dingin dan kering. Taib. Kemudian kita bisa menyalakan api dengan ranting ini. Kita bisa menyalakan api dengan kayu yang ini. Taib. Ketika kita menyalakan api tersebut, apa unsur api? Ternyata dari kayu tersebut muncul api. Api itu unsurnya panas. Ya. Api itu unsurnya panas. Demikian. Padahal kayu itu sendiri unsurnya dingin. Muncul, timbul dari kayu yang kering tersebut satu zat yang sifatnya panas. Tuh. Ini untuk mengingkari mereka. Gak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan yang dingin dari yang panas dari yang dingin itu bukan satu hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membantah teori mereka itu, teori ciptaan yang dari dingin ke yang panas apa bisa? Enggak ada cerita, ikhwah. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya itu ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita. Kalau Anda mengatakan gimana mungkin Allah menciptakan sesuatu yang kering menjadi basah, ya mudah saja ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Contoh apa lagi? Bibit misalnya, bibit kering tidak? Kita lihat bibit padi atau bibit corn jagung kering kan? Coba letakkan ke tanah, biarkan beberapa waktu. Atau biji kedelai kacang hijau misalnya, biarkan di tempat yang basah. Apa yang terjadi? Dia akan tumbuh dari yang kering menjadi tumbuhan yang basah. Nggak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sekitar kita itu sudah cukup menjadi jawaban akan Allah Maha berkuasa membangkitkan makhluknya. Fa akhbara subhanahu bi ikhraji hadzal ansur alladhi huwa fi ghayatil hararah wal yabusah minasyarril akhdar mumtaliya birutubati wal burudati. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah mengeluarkan unsur ini, yaitu benda yang sangat panas dan benda yang sangat panas dan sangat kering. Ya, api itu kan kering ikhwah. Karena nggak bisa api itu dibasahkan. Nggak bisa disatukan antara api dengan basah, nggak bisa. Ya. Dia hanya dua. Imma apinya kalah atau basahnya yang menang. Imma apinya kalah atau basahnya yang kalah. Kalau apinya kalah dia akan mati. Kalau apinya yang menang, yang basah ini akan menguap, dia akan mengering berupa menjadi uap atau asap. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, membantah ini orang-orang dengan teori-teori dia yang menganggap dengan teori itu enggak bisa Allah membangkitkan makhluknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan hidupnya api di kayu. Kayu yang hijau. Muncul dari kayu yang hijau itu yaitu berupa api. Api ini sifatnya sangat panas dan sangat kering. Dari mana asalnya? Dari kayu yang hijau yang basah, wal burudah dan dingin.
Demikian ikhwah. Falladhi yakhruju syai' min ad-diddihi, yang keluar dari kayu tersebut unsurnya lawan daripada kayu itu sendiri. Ya, sifatnya, sifat yang muncul dari kayu tersebut, api yang muncul dari kayu sifatnya lawan daripada sifat kayu tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian summa akkada hadza bi akhdhi dalalati minasyai'il ajal minasyai'il ajali al-a'zam wa 'alal aisaril asghar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi tentang hal ini, menguatkan lagi hal ini, yaitu tentang hari berbangkit ini dengan mengambil data, mengambil argumentasi dari sesuatu yang sifatnya agung, sifatnya lebih besar, ya, sifatnya lebih rumit terhadap yang sifatnya lebih mudah dan lebih kecil. Fa inna kulla aqilin ya'lamu anna man qadira 'ala al-'azimil jalili fa huwa 'ala ma dunahu bi katsirin aqdaru wa aqdaru. Dan seorang yang berakal mengetahui apabila seorang itu mampu untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, yang besar, tentu dia akan mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih kecil daripada itu. Artinya ikhwah, waqad qadira ala hamli qintar fahuwa ala hamli waqiyah asyaddu iqtidaran. Kalau seorang mampu mengangkat yang berat, berarti dia pasti akan lebih mampu lagi untuk mengangkat yang ringan. Itu akalnya, akal yang cerdas itu begitu ikhwah. Ketika seorang mampu mengangkat beras yang satu goni itu beratnya 30 kilo, kira-kira mampu nggak dia mengangkat beras yang di dalam goni yang ukurannya 10 kilo? Semua orang pasti mengatakan, ya tentu, uang beras 30 kilo saja mampu dia angkat, apalagi hanya 10 kilo. Nah, demikian ikhwah. Makanya Allah berargumentasi dengan ini. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum? Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu lebih berkuasa untuk menciptakan yang seperti mereka? Apa susahnya? Fa akhbara anna alladzi abda'as samawati wal arda ala jalalatihima wa 'azami sya'nihima wa kibari ajsamihima wa wus'atihima wa ajib khalqihima aqdaru alaihi ay yuhya 'idhaman qad sarat ramiman. Allah menyatakan, mengabarkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan keagungannya, dengan kebesaran, dengan besarnya bumi tersebut, dengan bagaimana luas dan mengagumkan dan sangat yang Allah menciptakan dengan ciptaan yang sangat mengagumkan itu, ciptaan yang ajib, yang sangat aneh ya, ciptaan yang ajib, dimana kalau Allah sebutkan langit itu atap kalian, tapi coba lihat ada nggak tiangnya, lihat ada nggak penyangkutnya, kan tidak ada. Ini langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sangat luar biasa. Kalau itu mampu Allah ciptakan, kira-kira mampu nggak Allah menciptakan lagi tulang yang sudah menjadi tanah? Semua orang berakal akan mengatakan bala, tentu. Hanya orang yang mengingkari matahari yang terbit di siang bolong lah yang bisa mengingkari ini. Ya, mereka yang mengingkari hal ini sama seperti mengingkari matahari yang terbit di siang bolong. Dia berupaya menutupi matahari tersebut dengan tangannya, dengan telapak tangan yang mungil, gak akan mampu dia tutupi sinar matahari tersebut. Ya. Kemudian farayarudduha ala halatiha al-ula. Kemudian Allah kembalikan dia tulang yang sudah jadi tanah itu Allah kembalikan ke ciptaan yang pertama, yaitu manusia. Kemudian ya, ini Allah berikan apa? Penguat. Ya, penguat. Yang pertama tadi penguatnya yaitu hujahnya itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan, untuk mengembalikan ciptaan yang pertama seperti penciptaan yang pertama. Kemudian Allah kuatkan lagi bahwasanya dengan bukti yang nyata bahwasanya Allah mampu menciptakan unsur yang menciptakan
unsur yang berbeda dari asalnya, seperti api tadi. Api yang sifatnya kering sangat panas ternyata berasal dari ciptaan Allah yang sifatnya basah dan sifatnya dingin. Kemudian Allah tegaskan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan yang lebih besar. Apalah susahnya menciptakan yang lebih kecil. Kemudian summa akkada tabaraka wa taala. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah kuatkan lagi argumentasi ini, yaitu dzalika wa bayyanahu bi bayanil akhar, dan Allah jelaskan dengan penjelasan yang lain, bahwa anna fi'lahu laisa bimanzilati ghairi, bahwasanya melakukan itu semua, Allah yang melakukan itu semua enggak sama seperti manusia yang melakukannya. Ya. Alladzi yaf'alu bil alati wal kulfati wan nasabi wal masyaqqati. Dimana kalau yang lain itu, kalau dia melakukan sesuatu, dia perlu alat, dia perlu biaya, dia harus susah, dia butuh apa, dia dengan susah payah melakukannya. Wala yumkinul istiqlalu bi fi'li, enggak mungkin dia sendiri melakukannya tanpa ada alat apapun. Demikian ikhwah. Enggak usah jauh-jauh ketika kita membajak sawah, ketika kita mau menanam padi misalnya, bisa kita tanam padi tanpa ada alat apapun. Membajak tanah bisa kita membajak tanpa apapun, dengan jari jemari kita itu ya kita kita korekin begitu tanah, nggak bisa, kita butuh alat. Dari mulai alat yang paling tradisional yang mungkin pakai batu sampai alat yang paling modern dengan cara mesin bajak, itu semua alat. Kalau nggak bisa ikhwah. Itu merupakan pesawat-pesawat yang bisa memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh dengan ini semua. Ya. Allah nggak butuh dengan ini semua. Seorang yang membuat kursi, bisa dia buat kursi tanpa alat dengan hanya tangannya. Dia belah kayu dengan tangannya, dengan gigitannya, begitu bisa? Ya tidak. Dia butuh gergaji untuk membilah-bilah kayu tersebut. Kemudian untuk melekatkannya dia butuh paku. Demikian. Apa mau dia lekatkan itu dengan air liur? Nggak akan bisa rekat. Ya, manusia bisa, tapi dia lakukan itu dengan banyak kesusahan, kesulitan. Butuh alat. Makanya Allah katakan Allah menciptakan ini semua tidak sama seperti yang lain. Ya. Kalau yang lain makhluk Allah menciptakan apa yang dia ciptakan, apa yang dia buat, itu dengan alat, dengan banyak bantuan-bantuan dari sesuatu yang lain. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Bal labudda ma'ahu min alatin mu'in. Manusia itu kalau berbuat sesuatu harus dia punya alat untuk membantu dia. Bal yakfi fi khalqihi lima yuridu ay yakhluqahu wa yukawwinuhu nafsu iradatihi wa qawlihi lil mukawwina kun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin menciptakan sesuatu, dia nggak butuh apa-apa, nggak butuh alat, nggak butuh apapun. Bahkan cukup Allah katakan kun, jadilah, fayakun, jadi. Nggak susah payah ikhwah, ya, nggak susah payah. Kita mau melakukan sesuatu yang paling simpel sekalipun butuh susah payah, ya. Walaupun kita nggak susah, tapi tetap harus ada sesuatu yang kita lakukan supaya itu jadi. Apa yang ada di sekitar kita ini, misalnya mikrofon, bisa mikrofon ini jadi gitu saja tanpa ada alat. Baju, kacamata, meja, semuanya ya menggunakan alat penolong kita untuk membuatnya. Tapi Allah tidak, ikhwah. Ya, Allah tidak, nggak susah bagi Allah. Cukup dengan kun fayakun. Jadilah, maka dia pun jadi. Makanya Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah itu kalau dia inginkan, Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Gak sulit ikhwah. Hanya mengatakan kun. Apa yang Allah mau? Apapun yang Allah mau, Allah gak susah. Allah hanya cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa khatama hadhil hujjah bi ikhbarihi annal malakuta kulli syai' biyadihi. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan hujahnya, dengan argumentasinya, yaitu bahwasanya di tangan Allah lah segala kekuasaan. Fa yatasarrafu fihi bi fi'lihi wa qawlihi, dan Allah melakukan itu semua ya, baik dengan perbuatannya maupun dan dengan ucapannya. Maka fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Sungguh maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Wa ilaihi turja'un,
dan ingat kepada Allah kalian akan kembali. Apa yang kalian imani? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam argumentasi tentang adanya hari berbangkit. Ingat, ini semua hujah-hujah argumentasi yang tidak bisa terbantahkan. Ingat, kalau kalian juga tidak mengimaninya, wa ilahi turja'un, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak mau beriman, padahal sudah jelas argumentasinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, begitulah indahnya Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang menganggap mereka adalah orang-orang intelektual dengan unsur dingin, unsur panas sesalah, ya, dengan teori-teori yang sebenarnya hanya diada-adakan, padahal apa yang ada di sekitar kita sudah cukup sebagai data, sebagai argumen yang konkret bahwasanya hari berbangkit itu ada dan Allah Maha berkuasa untuk membangkitkan seluruh makhluknya. Demikian para pemirsa sekalian, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi dari Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dapat langsung menghubungi di 0218236543 atau dapat mengirimkan pesan singkat melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya selalu berpikir tentang sakaratul maut. Jadi ketakutan mengingat nanti saya ketika sakaratul maut. Apakah benar sakaratul maut orang beriman juga tetap merasa sakit? Bukankah orang beriman ketika sakaratul maut itu mudah seperti mengeluarkan air dari mulut teko? Dan Rasulullah SAW juga merasakan sakit, apalagi kita. Amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari sakitnya sakaratul maut? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Para pemirsa dan pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, yang mengikuti acara kita ini, kajian kita ini, pasti dia sudah mengingat akan kajian kita sebelumnya yang lalu-lalu, bahwasanya kita harus bisa bedakan antara sakaratul maut dengan an-naza'u. An-naza'u, sakarat itu adalah rasa sakit yang dirasakan seseorang sebelum nyawanya dicabut. Dan sakarat ini dirasakan oleh semua orang. Sampai Rasulullah SAW pun merasakannya. Apa kata beliau? Ala innal mauta la sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada rasa sakit, ya, sebagai muqaddimah sebelum dia itu dicabut nyawanya. Adapun an-naza', pencabutan nyawa, ya, itu ada yang sakit dan ada yang tidak. Makanya kita sudah pernah pelajari bahwasanya ketika an-naza', yaitu pencabutan nyawa, untuk orang mukmin ketika dia innal mu'min idza aqbala al-akhirah wa adbar dunya, orang mukmin itu apabila dia mau menghadap ke akhirat dan meninggalkan dunia, nazalal malaikah, turunlah para malaikat. Ya, ini mukmin nih, orang mukmin, turunlah para malaikat dengan membawa kain kafan dari surga dan dengan membawa wangi-wangian dari surga, dan mereka duduk di sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang mendekati yang akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah nyawa itu, roh itu bagaikan air yang menetes dari tempatnya. Kemudian diambil oleh malaikat dan dibawa ke malaikat maut, diambil oleh malaikat maut dan dibawa, diserahkan kepada malaikat yang sedang menunggu. Itu ikhwah, itu pencabutannya.
Adapun orang kafir, ya, orang kafir malaikat juga turun tapi membawa kain kafan, ya, dari neraka, ya. Kemudian malaikat maut datang dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai roh yang khabith, yang kotor, ukhruji ila sakhatillahi, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan Allah, wa ghadabih, dan kemarahannya. Ya, roh dikatakan seperti itu nggak mau keluar, karena dia tahu dia akan keluar. Kalau dia keluar, dia akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia nggak mau keluar. Disinilah akan dipaksa oleh malaikat. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Malaikat memukul-mukul mereka, ya, memukul-mukul mereka, dipaksa, ya, dipaksa untuk keluar. Dalam hadis yang lain, itu dipaksa, maka keluarlah dia dengan cara dipaksa itu bagaikan besi yang berduri, ya, besi yang berduri, kemudian yang dililitkan oleh goni dan ditarik dengan paksa, maka berlepasanlah otot-otot dan urat-urat orang tersebut karena ruhnya nggak mau keluar. Demikian, maka ya begitulah rasa sakitnya. Jadi kalau orang-orang kafir, mereka akan merasakan sakitnya sakarat dan akan merasakan sakitnya an-naza. Kalau orang mukmin, dia akan rasakan sakarat, rasakan sakitnya sakarat, dan dia tidak akan merasakan sakitnya pencabutan nyawa. Demikian ikhwah. Dan tentunya Allahu a'lam bishawab, rasa sakit sakarat itu yang dirasakan tentu orang berbeda-beda. Semakin baik keimanan seorang, insya Allah akan semakin ringan, ya, akan semakin ringan. Apakah ada amalan yang bisa membebaskan seorang dari sakaratul maut? Allahu a'lam bishawab. Rasulullah saja seorang yang paling yang paling utama, yang paling istimewa, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ala innal mauta la sakarat. Ketahuilah bahwasanya kematian itu ada rasa sekaratnya, ada sakitnya. Demikian ikhwah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran ketika kita mengalami sakaratul maut. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Bu Nur di Majalengka. Assalamualaikum. Jika orang sudah meninggal di dalam kubur, apakah langsung dihisap sampai hari kiamat? Dan apakah umat Islam akan masuk surga setelah dihisap? Kemudian amalan apa saja yang menolong kita saat dihisap? Syukron barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Allahu a'lam bishawab. Hisab itu tidak ada di alam kubur. Ya, insyaallah kita akan terus mengikuti perjalanan manusia setelah kematian sampai hari hisab. Hisab, Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya hanya ada nanti di hari kiamat, tidak ada di kubur. Di kubur, ya, di kubur hanya ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Marrabbuka, wa ma nabiyuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Mereka yang berhasil menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan mereka yang nggak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan azab kubur. Demikian. Muncul pertanyaan, loh, bagaimana dengan orang-orang yang dahulu pada zaman Nabi Nuh yang meninggal yang mendapat azab kubur? Berarti azab kuburnya lebih lama ketimbang orang-orang yang meninggal ketika hari kiamat. Bukankah Rasulullah katakan bahwasanya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menyaksikan langsung hari kiamat, seburuk-buruk manusia. Berarti yang meninggal di hari ketika mereka mati di hari kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, mereka sebentar dong azab kuburnya. Ikhwah, itu kan kalau kita menganalogikan dengan masa dan waktu yang kita sekarang. Kita sering tekankan bahwasanya ketika seorang itu sudah masuk ke alam kubur, itu tidak sama lagi dengan alam dunia. Ya. Kalau di alam dunia ada memang waktu hukuman, di penjara 5 tahun, 6 tahun, yang tentunya yang mendapat vonis penjara 6 tahun lebih lama ketimbang yang 5 tahun. Tapi ini di dunia, di alam kubur nanti akan berbeda. Alamnya sudah berbeda. Ya. Sudah berbeda. Tidak lagi terkait dengan masa waktu seperti kita di dunia, ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu ikhwah, tidak lagi sama seperti di dunia.
Dari mulai datangnya malaikat, disuruhnya ini orang duduk untuk menjawab, itu saja sudah terjadi perbedaan. Kita ketahui bahwasanya jasad itu dimasukkan ke dalam kuburan, kan tempatnya pas-pasan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan bahwasanya ini roh akan dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datang dua malaikat aswadani azraqan yang warnanya biru kehitam-hitaman, dan fayujlisanihi, dan menyuruh dia duduk. Kalau kita pikir-pikir, di mana tempat duduknya? Gimana cara dia duduk? Padahal nyawa dikembalikan ke jasad. Coba bayangkan, nyawa dikembalikan. Yang namanya kembali itu kan berarti ke tempat dia semula. Ya jasad yang kita kuburkan, yang telah kita kebumikan, itu kan jasadnya dikembalikan. Tapi disuruh duduk. Gimana duduknya? Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika sudah masuk alam barzakh, ini semua sudah ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia dihisab, ya, diazab, dia akan diazab, tapi waktunya tidak bisa kita analogikan dengan waktu kita sekarang. Kemudian apalah amalan yang bisa meringankan hisab? Allahu a'lam bishawab, nggak ngerti. Ya, semoga nanti ketika kita sampai pada masalah hisab, semoga penulis ada menyebutkan amalan-amalan yang bisa meringankan hisab. Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa sekalian dan pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat, ya, untuk lebih menguatkan keyakinan kita terhadap hari berbangkit. Ya, tentunya semakin kuat kita terhadap meyakini diri kita terhadap hari berbangkit, tentunya sebagai refleksinya adalah bagaimana persiapan kita dalam menghadapi hari berbangkit tersebut. Kita yang masih di dunia inilah yang masih punya kesempatan untuk persiapan menghadapi hari berbangkit. Jangan sampai kita menyesal setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Sekaranglah saatnya untuk kita berubah, untuk semakin takwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mentaati dan dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah, sampai di sini saja saya undur diri. Wabillahi taufik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.